Kita berharap ke depan melalui sektor pariwisata ini, khususnya untuk kawasan Geopark Tanah Minang Siloke ini bisa meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat gitu. Pak, tadi kita kan berkunjung nih Pak ke Siloke. Kita lihat tengah dilakukan pembenahan pembangunan. Pembangunan apa saja yang tengah dilakukan di sana Pak? Saat ini kita lagi membuat namanya menara pandang. Oke. Itu nanti gunanya untuk melihat pertama batuan kars yang berusia ratusan juta tahun. Kemudian di sana ada beberapa flora endemik di sana. Delima. Ada yang namanya ungko atau siaman. Ada namanya burung enggang. Dan ada juga kambing hutan. Serta beberapa flora dan fauna yang ada di situ. Nah, ini kita berharap nanti dengan menara pandang masyarakat bisa melihat melalui teropong khusus hewan-hewan itu. Berarti menara pandang itu dibangun untuk melihat ini ya, kekayaan dari Kabupaten Sijunjung seperti flora dan juga fauna itu. Oke, selain itu Pak, pengembangan kawasan Siloke, untuk infrastrukturnya gimana nih Pak? Karena kita lihat tadi jalan ke sana itu lumayan kecil. Ya, ini akankah kita membangun kembali infrastruktur jalan di sana atau apa yang akan kita lakukan Pak? Ke depan pemerintah daerah melalui Bapak Bupati tentunya kita berharap nantinya akan meningkatkan infrastruktur kita, terutama jalan, tapi jalannya nggak diperlebar betul. Karena nanti kalau dia besar, wisata kita terlalu masif nantinya, sehingga nanti masif ini identik dengan sampah ini. Iya benar. Berarti kita tetap mempertahankan ciri khasnya seperti itu. Tapi nanti ada perbaikan di sana sinilah infrastruktur kita. Oke, Pak, ini kan kita lagi di perkampungan adat. Menarik memang. Tidak semua kabupaten mempunyai perkampungan adat yang masih mempertahankan ciri khas adat Minangkabau tentunya. Benar. Mungkin bisa dijelaskan Pak, konsep pariwisata apa yang akan kita kembangkan di sini? Untuk perkampungan adat ini dibangun di abad ke-16 dan 17. Dan ini semua rumah, 76 rumah ini masih ori. Masih mempertahankan ciri khasnya? Masih mempertahankan ciri khasnya. Ya. Dan semua rumah ini kita jadikan homestay. Para tamu-tamu wisatawan kita bisa berkunjung ke Sijunjung dan menginap di sini, merasakan adat istiadat matrilinealnya Minangkabau, karena Pak Bupati sampaikan perkampungan adat ini merupakan lorong waktu Minangkabau. Lorong waktu Minangkabau. Iya, karena kehidupan Minangkabau yang sesungguhnya ada di sini dan masih hidup di perkampungan adat kita ini. Jadi ini yang tengah kita promosikan juga ke masyarakat. Kalau di Sijunjung ini masih loh mempertahankan adat Minangkabau dan bisa dilihat dari rumah-rumah di sini gitu ya Pak ya. Ini apa Pak yang lagi di tangan Bapak ini? Ciri khas dari sini? Salah satu makanan khas ini. Makanan khas tradisional dari masyarakat sini yang dibikin oleh penghuni rumah-rumah adat yang ada di sini. Ini namanya galamai. Rasanya enak banget nih rasanya. Dan enak sekali. Galamai kita ini rasanya tidak terlalu manis, tidak terlalu banyak minyaknya. Pokoknya nikmat deh sambil menginap dan tidur di perkampungan adat kita ini. Iya, dapat dua ya Pak ya, bisa menikmati suasana lorong waktu tadi dan juga kita bisa menikmati makanan khas dari perkampungan adat ini. Ada juga tenunnya di sini. Jadi masyarakat kita di sini sambil mereka melakukan aktivitas, sore hari mereka bertenun. Luar biasa. Sambil bikin ini, termasuk juga jangan lupa disuguhi para tamu-tamu kita yang nginap di sini dengan karupuk jariang khasnya perkampungan adat. Jadi memang paket komplit, paket lengkap. Jika berkunjung ataupun berwisata ke Kabupaten Sijunjung. Ya, Pak Kades. Baik Pak, kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Mari. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kawasan perkampungan adat ini syarat akan budaya yang melekat dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Satu-satunya mungkin kebudayaan Minang yang masih berjalan sampai hari ini utuh itu ada di Kabupaten Sijunjung dan tepatnya Padang Ranah tadi. Di Padang Ranah atau perkampungan adat yang kita istilahkan itu, Pak Bupati ingin menjadikan itu sebagai lorong waktunya Minangkabau.
Nah, lorong waktu Minangkabau itu kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih cenderung atau lebih banyak kepada ingin mempertahankan nilai-nilai yang ada di Padang Ranah. Contoh nilai-nilai itu adalah misalnya dalam kegiatan acara kenduri atau alek perkawinan itu masih tetap dilaksanakan di rumah-rumah gadang itu. Ada namanya berkaul adat. Berkaul adat itu adalah saat masyarakat itu panen dalam cukup sukses, maka dia bersyukur dengan mengundang mungkin pejabat-pejabat, kemudian nenek mama, ketua-tetua suku dan sebagainya. Setelah melewati berbagai upaya, akhirnya perkampungan adat Nagari Sijunjung masuk dalam daftar tentatif warisan dunia UNESCO. Hal ini dilakukan agar rumah gadang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa tetap dipertahankan. Dengan banyaknya tradisi yang masih kental serta bangunan rumah gadang yang masih kokoh walau sudah berusia ratusan tahun lamanya, maka sudah seharusnya kondisi dan kearifan lokal tetap harus dilestarikan dan dipertahankan. Karena sudah menjadi tanggung jawab bersama agar sejarah yang dititipkan leluhur terdahulu hingga kapanpun tetap ada. Seperti halnya pepatah Minangkabau, indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, diasa indak layua, dibubui indak mati. Sesuai dengan RPJMD kita, jadi temanya adalah Geopark Ranah Minang Siloke. Siloke sendiri satu dari beberapa geosite yang ada di Kabupaten Sijunjung. Kita lihat memang Siloke itu punya potensi landscape alam yang luar biasa, yang sangat indah. Dulunya itu adalah kawasan pertambangan emas rakyat. Nah, jadi karena kawasan pertambangan emas, tentu kondisinya adalah hancur, bekas tambang, sungai yang kotor, dan itulah PR pemerintah sebetulnya, bagaimana menyadarkan masyarakat itu untuk bisa mendapatkan penghasilan tanpa merusak alam. Kita buatlah konsepnya adalah Geopark Siloke. Di sana ada dua komponen yang terpenuhi. Pertama ada geologi, tentu landscape alam yang terbentuk dari jutaan tahun yang lalu, dari batuan yang ada. Nah, itu ahli geologi yang sampaikan. Termasuk juga biologinya. Di sana juga ada flora dan fauna yang masih terjaga dan asli sampai sekarang. Kita masih bisa menemukan di situ burung enggang, belum lagi kelelawar dengan jenis yang berbeda karena beberapa goa di sana ini cukup indah untuk kita saksikan dan nikmati. Nah, termasuk juga salah satu geosite-nya adalah di sektor budaya, yaitu perkampungan adat yang menjadi lorong waktunya Minangkabau. Untuk Siloke sendiri, memang pemerintah daerah mengupayakan itu menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Sumatera Barat. Kemarin kita kalah bersaing sedikit dengan Merangin untuk dinilai oleh UNESCO Global Geopark. Kita sudah siap Geopark ini dengan segala infrastruktur, tentu masih kita upayakan untuk memenuhi supaya nanti wisatawan betul-betul bisa menikmati dengan infrastruktur dan seluruh kelengkapan yang sudah tersedia. Tidak lengkap rasanya mengunjungi kabupaten yang kaya akan potensi wisata ini jika tidak membawa pulang souvenir khas Sijunjung. UMKM dan ibu-ibu PKK di sini begitu kreatif, mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Anggota yang mayoritas ibu rumah tangga di sini berdaya untuk menciptakan karya. Kreasi dan inovasi terus dilakukan karena Kabupaten Sijunjung kaya akan sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan baku kerajinan. Jadi asal mula tas jali-jali itu dari tas yang anyaman pandan, baru beralih ke jali-jali karena kami ingin menghidupkan ekonomi masyarakat Kabupaten Sijunjung. Sesuai dengan visi misi Pak Bupati, ingin menghidupkan ekonomi masyarakat Kabupaten Sijunjung. Nah, makanya terbuatlah tas jali-jali. Tas jali-jali bukan hanya di kecamatan sini saja, sampai Nagari, kita ada 8 kecamatan, semuanya sudah membuat tas jali-jali. Kita izin ke sini ya, karena ukurannya ada ukuran S, M, L, dan XL. Nah, di sini ini ukuran S-nya. Nah, ini bisa kita, biar indah, biar cantik kelihatannya, kita bisa pasang tali panjang, kita bisa taruh seperti ini.
Sebagian ibu-ibu ada yang megangnya kayak gini ya, ada yang suka pakai tali panjang. Bisa kita kombinasikan dengan tali tas kita yang ada di rumah. Nah ini ukuran S kecil ya, cuman banyak muatnya. Selanjutnya ada ukuran M ya. Nah ini ukuran M. Kita punya banyak warna, bukan hanya hitam, ada merah, kuning, hijau, peach, ada abu-abu. Nah cuman permintaan yang banyak itu emang hitam. Ini yang M ya. Yang M kita sudah bikin lagi inovasinya, ada yang pakai tutup. Karena sebagian mungkin bilangnya ini kalau nggak pakai tutup nanti hilang barangnya ini. Nah, kalau yang ini yang pakai tutup lebih safety. Kita bikin ada juga ukurannya, tapi ini ukurannya dari M, L. Itu aja, XL-nya nggak ada. Selanjutnya ini yang ukuran L. Ini yang ukuran L. Nah, kita bisa request talinya mau panjang, lebih panjang lagi atau pendek, itu bisa request. Nah, ini yang ukurannya XL. Ya, ukuran XL ini kita bisa bawa untuk traveling. Bisa muat untuk kalau untuk diri sendiri ya, bisa muat mungkin sekitar 5 hari kita pergi, oke lah muat. Nah, ini dia ukuran dari tas jali-jali dan kisaran harganya dari harga 65 sampai 200.000. Terjangkau sekali. Nah, inovasi ke depan mungkin inovasi dari tas jali-jali ini kita sudah pergi studi tiru ke satu daerah. Mereka juga bikin tas anyaman ini. Tadi yang kami bilang tapi dari kulit asli, harganya mahal sekali, 1.700.000. Nah, kami coba di Kabupaten Sijunjung karena Kabupaten Sijunjung kaya akan dedaunan, apalagi pohon pisang sini banyak ya. Nah kita coba membuat tas jali-jali ini dari pohon pisang yang dikeringkan. Kita sudah bikin, sudah menghasilkan satu. Itu harganya mungkin sekitar 300-an, tapi itu yang eksklusifnya. Sementara itu, Ibu Wali Nagari Muarobodi mengaku sudah menekuni usaha kerajinan ini sejak 7 bulan lalu dan sudah menghasilkan sebanyak 500 tas jali-jali. Ia mengakui, meski di tengah pandemi, ibu-ibu yang diberdayakan dalam usaha pembuatan souvenir ini bisa mendapatkan pemasukan membantu perekonomian keluarga. Pada awalnya dulu Bu, kami dari Kenagarian Muarobodi mempunyai kelompok anyaman pandan. Jadi pertama awal sekalinya kami membuat anyaman pandan ini berupa lapiak pandan. Jadi setelah adanya pelatihan dari Kenagarian dari Kabupaten Sijunjung, jadi yang lapiak pandan ini diinovasikan menjadi tas pandan. Jadi karena dari peraturan kabupaten, PKK harus memakai tas yang hitam ya Bu ya. Tapi pandan ini kami kesulitan untuk mencari warna hitamnya Bu. Jadi Bu Riri pernah ke Semarang menemukan tas ini yang warna hitam. Jadi ditantangnya lah kelompok kami untuk membuat ini. Jadi kami buat berdasarkan basicnya menganyam. Jadi bisalah tercipta tas ini Bu. Memilih berwisata ke Kabupaten Sijunjung menjadi pilihan yang tepat untuk saya. Selain bisa menikmati paket lengkap wisata alam Sijunjung, saya juga termotivasi untuk tetap bisa berkarya meski pandemi masih mewabah. Sijunjung mulai mengeluarkan pesonanya, misbah wisata yang kian terang untuk dikunjungi. Ibarat mutiara yang terpendam, potensi wisata Siloke harus terus digali dan dikembangkan agar semakin berkilau mempesona. Pemirsa, pembangunan pariwisata harus dilakukan karena ini merupakan suatu keniscayaan dalam membangun perekonomian daerah. Kita berharap pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat melakukan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Saya Delima Febria, sampai jumpa.